Semuanya bagaimana kabarnya nih? Tentunya pasti kabarnya sangat luar biasa ya gitu. Ya harus bersyukur dan harus namanya berterima kasih sama Tuhan karena kita masih bisa hidup di pertengahan tahun 2021 ini teman. Mantap sekali, cepat banget waktu ya. Nah, eh, apa yang kita sudah lakukan dalam setengah tahun ini teman-teman, sehingga kita udah masuk ke bulan Mei, bentar lagi udah mau bulan Juni, bentar lagi. Wah cepet banget ya teman-teman ya. Di pertengahan tahun ini. Nah, dari bulan Januari sampai bulan Mei sekarang ini, pasti kita selama kita masih hidup, kita selalu berhadapan dengan masalah, selalu berhadapan dengan tantangan. Nah, dimana masa tantangan itu sangat bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak bisa lepas nih daripada masalah dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, hari ini saya mau membagikan, mau sharing tentang hal fokus gitu. Fokus itu ada dua arah, yaitu fokus sama Tuhan atau fokus sama masalah gitu. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita lebih ke fokusnya kepada masalah, bukan ke Tuhan gitu. Ke fokus masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah lebih besar daripada masalah kita gitu. Sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah beserta kita, sehingga kita fokusnya masalah-masalah terus gitu. Nah, ada dua perbedaan ketika kita fokus sama Tuhan sama fokus sama masalah. Fokus sama Tuhan, kita dapat membawa kemenangan. Fokus sama Tuhan, kita berhasil melewati masalah-masalah tersebut. Fokus sama Tuhan, kita bisa melewati proses-proses tersebut. Namun ketika kita fokus sama masalah, teman-teman, kita akan terpuruk, kita akan kalah gitu. Kita akan gagal, kita akan malah kita akan menjadi jatuh-jatuh dan terpuruk terus ketika kita fokus sama masalah gitu. Masalah nggak akan pernah beres, teman-teman, kalau kita fokus sama masalah gitu. Fokusnya sama Tuhan, kita akan berhasil, kita akan menang, kita akan melewati proses-proses tersebut, kita akan melewati masalah-masalah tersebut. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita fokus kepada Tuhan dalam segala hal, kita pasti bisa melewati masalah-masalah tersebut. Jadi masalah yang sebesar apapun yang kita alami saat ini, namun kalau kita fokusnya sama Tuhan, kita pasti bisa melewati masalah tersebut. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, karena Tuhan beserta kita gitu. So, karena Tuhan lebih besar daripada masalah kita, teman-teman gitu. Jadi fokuslah sama Tuhan, bukan fokus sama masalah. Saya nggak tahu pergumulan Anda seperti apa, pergumulan yang kalian seperti apa, saya nggak tahu. Mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan dalam hal keluarga, pergumulan dalam pasangan hidup gitu, atau pergumulan dalam hal apapun yang membuat kita tuh ke distract atau membuat kita itu down. So, jangan fokus sama masalah. Ketika kita fokus sama masalah, kita akan terpuruk, kita akan mengalami namanya kegagalan dan kekalahan, dan kita akan menjadi hancur berkeping-keping kalau kita fokus sama masalah. Namun ketika kita fokus sama Tuhan, teman-teman, fokuslah dalam segala hal, fokuslah dalam Tuhan dalam segala hal. Fokuslah punya perspektif kepada Tuhan, punya pemikiran teguh, iman yang teguh pada Tuhan, fokus pandangan kepada Tuhan, bersama Tuhan, mempunyai harapan yang teguh dalam Tuhan, mempunyai iman yang teguh dalam Tuhan. So, Tuhan beserta kita, tangan Tuhan selalu menopang kita. Yang penting ada kita mau nggak bersama Tuhan, kita mau nggak fokus sama Tuhan. Nah, di dalam fokus kita bicara kepada Tuhan, ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita renungkan, teman-teman, yaitu iman. Iman ada dua hal, iman hidup atau iman mati. Nah, itu ada pilihan dia dalam hidup kita. Kita mempunyai iman hidup atau iman mati dalam selama kita hidup ini. Nah, kalau iman hidup itu iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau iman mati ada iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Jadi contoh ada iman yang disertai dengan perbuatan ya, ketika kita mau sesuatu, ya kita harus berdoa sama Tuhan gitu. Kita harus berusaha gitu. Nah, itu iman gitu. Ketika kita sudah berdoa, kita punya iman sama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ya kita harus berdoa, kita harus berusaha juga. Itulah iman sebagai perbuatan. Namun kalau misalnya kita iman mati dan iman yang tidak disertai dengan perbuatan, itu contohnya seperti ini. Seperti kita mengharapkan sesuatu, kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita, namun kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita juga namanya tidak berusaha gitu. Itu yang hal yang salah gitu. Jadi yuk kita renungkan kembali
selama ini iman aku itu hidup atau iman mati ya gitu. Nah, jadi itu ada dua perbedaannya. Iman itu pada iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau iman mati itu ya iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Nah, so intinya adalah seberapa berat masalahmu yang kamu lagi hadapi teman-teman, percaya fokus sama Tuhan dalam hal apapun, mempunyai harapan itu sama Tuhan, karena Tuhan akan membuat indah pada waktunya teman-teman. So jangan berhenti berharap sama Tuhan tuh, jangan pernah menyerah dalam keadaan, fokus sama Tuhan, karena fokus sama Tuhan kita akan menang. Namun kalau kita fokus sama masalah, kita akan menjadi kalah dan kita akan menjadi hancur. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita bisa mengatasi masalah tersebut, karena Tuhan beserta Anda, karena Tuhan beserta dengan saya. So percaya sama Tuhan, bagi Tuhan ada yang mustahil, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Sekarang yuk mari kita renungkan kembali teman-teman dalam kehidupan kita ya. Sekarang ini kita lagi fokus sama Tuhan atau fokus sama masalah? Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saudara mau pilih fokus sama Tuhan, yuk pilih fokus sama Tuhan. Anda pasti bisa melewati proses tersebut atau melewati masalah tersebut. Namun kalau misalnya Anda fokus sama masalah, percayalah Anda nggak bakal bisa melewati masalah tersebut, karena masalah tidak akan pernah selesai. Masalah akan terus datang dan betul-betul dia menghadapi kita. Dan bagaimana kita respon dalam masalah itu? Jawabannya cuma satu: fokus sama Tuhan, pasti bisa melewati masalah tersebut. Fokus sama Tuhan memberikan kemenangan. Namun kalau kita fokus sama masalah, kita akan kalah, karena Tuhan adalah peserta kita. So bagi Tuhan dari yang mustahil, ingat, fokus sama Tuhan, jangan fokus sama masalah. Fokus sama Tuhan dalam segala hal apapun yang kita hadapi saat ini. Oke, thank you so much everyone. God bless you teman-teman. Bye bye.